Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada shalom? Mari kita buka bagian firman Tuhan kita dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Mari kita baca sama-sama Matius pasal yang kelima ayat 48. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Dan hamba Tuhan ini berkata bahwa dia pernah menemukan ada satu orang kaya yang baru bangun rumahnya. Kemudian dia lihat marmernya, rumah yang baru dibangun ini dilihat marmernya. Ternyata dia merasa cukup puas dengan apa yang ada rumahnya termasuk marmernya. Tapi ketika dia melihat rumah tetangganya yang baru juga, ternyata marmernya lebih bagus daripada marmer dia. Dan akhirnya dia panggil tukang, tolong cabut marmernya, ganti dengan yang lebih mahal. Akhirnya marmer itu dibongkar dan akhirnya diganti dengan yang lebih mahal lagi. Nah, sebenarnya keinginan itu bukan hanya muncul oleh karena perbandingan dengan tetangga. Tapi ada satu tuntutan yang ada dalam diri manusia, yaitu tuntutan kesempurnaan itu sendiri. Bahkan kita melihat banyak orang yang sudah dilahirkan sebagai perempuan, tetapi dia mengubah jenis kelaminnya menjadi operasi dan menjadi laki-laki. Nah, itu tuntutan kesempurnaan. Ada yang sudah dikasih muka yang bagus, hidungnya sudah 25 cm, tetapi bagi dia kurang tinggi, maka harus dioperasi lagi. Saya tidak melawan operasi plastik ya. Tetapi kalau kita tidak menerima diri dan mengucap syukur atas diri kita, dan kita mau operasi lagi dan membuat sesuatu yang bagi kita itu lebih wah lagi, saya pikir ada kurangnya penghargaan diri yang ada pada diri kita. Tetapi semua gejala itu menunjukkan bahwa manusia mengejar namanya kesempurnaan itu sendiri. Tetapi seringkali dosa membuat kita akhirnya mengarahkan pencarian tentang kesempurnaan itu salah arah. Maka banyak hal yang kita korbankan, tetapi ketika kita korbankan, di dalamnya kita tidak menemukan namanya kepuasan itu sendiri. Kita tidak menemukan akan kesempurnaan itu sendiri. Maka kita tidak mengalami ketenangan itu. Nah, hari ini mari kita boleh melihat kesempurnaan apa yang Tuhan mau supaya kita kejar, sehingga kesempurnaan itu membuat kita bisa tenang. Kesempurnaan itu bisa membawa kita mengalami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita mengejar kesempurnaan, tapi kesempurnaan yang kita kejar hanya sebatas keinginan kita, bukan apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Sehingga ketika kita mendapatkannya, di sana pun kita tidak akan pernah mendapatkan namanya kepuasan itu sendiri. Nah, mari kita melihat kira-kira dalam teks firman Tuhan kita, apa yang Tuhan mau supaya kita bisa menjadi sempurna. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita melihat ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti apa? Bapamu yang di sorga adalah apa? Sempurna. Bapamu di sorga adalah sempurna. Tema kita adalah hendaklah kamu apa? Sempurna. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ayat ini boleh sungguh lagi membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan tidak mau pengikutnya memiliki standar hidup yang terlalu rendah. Tetapi ayat ini membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan mau supaya pengikutnya
baik murid-murid pada saat itu, bahkan kita sebagai orang percaya, memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, standar hidup yang sangat tinggi seperti apa? Yang Allah mau daripada pengikutnya, baik murid-murid pada zaman itu, bahkan juga kita sebagai orang percaya. Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Kita baca sama-sama ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. 1, 2, 3. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai dan juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi ayat 46 dan 47 merupakan ayat di mana Tuhan membandingkan kehidupan daripada pengikutnya dengan dua golongan yang ada di sana. Yang pertama Tuhan katakan, kalau kamu sebagai pengikut saya, hidupmu harus lebih daripada pemungut cukai. Hidupmu harus lebih dari pemungut cukai. Kalau hidupmu standarnya sama dengan pemungut cukai, kamu tidak layak bagi kerajaan sorga. Jemaat Tuhan yang kekasih. Mungkin bagi orang-orang atau murid-murid pada saat itu, standar melebihi pemungut cukai. Itu sesuatu yang biasa, saya bisa melampaui itu. Kenapa? Karena pada zaman itu, dalam urutan dosa, urutan orang berdosa, maka pemungut cukai memiliki urutan paling bawah kedua. Kenapa? Karena paling bawah terakhir itu adalah dosa pezina. Tapi paling bawah kedua adalah pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai dianggap sampah masyarakat karena mereka mengambil keuntungan daripada orang Yahudi. Jadi kalau mereka nagih pajaknya itu beberapa kali lipat daripada ketentuan pada saat itu, pemerintah pada saat itu. Nah, keuntungan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi di sana mereka sedang memeras bangsanya sendiri. Maka ketika mereka memeras bangsanya sendiri, mereka dianggap orang berdosa yang paling berdosa. Dan pemungut cukai tidak pernah mengasihi orang yang menentang mereka ketika mereka menagih pajak kepada orang tersebut. Bahkan ketika orang yang tidak membayar pajak itu mau mengelak atau tidak mau membayar akan pajak, maka orang-orang itu akan disuruh oleh pemungut cukai, orang-orang itu akan dihantam oleh namanya serdadu-serdadu pajak yang datang bersama dengan pemungut cukai untuk meminta pajak. Jadi kalau kita lihat istilah rentenir, maka saya katakan orang Kristen nggak boleh usaha rentenir. Karena biasanya rentenir itu pasti ada pengawal-pengawalnya, tukang pukulnya. Nah itu modelnya sama dengan pemungut cukai. Jadi kalau jadi rentenir itu sama dengan pemungut cukai. Maka urutan saudara adalah saudara nomor 2 paling bawah untuk dilihat sebagai orang berdosa. Nah, maka di sini dikatakan kalau hidup keagamaanmu, hidupmu tidak lebih daripada pemungut cukai, engkau tidak layak. Bahkan tidak hanya itu, ayat 27 dikatakan, 47 berkata, kalau hidup keagamaanmu, hidupmu tidak lebih daripada orang yang tidak percaya, maka engkau tidak layak bagiku. Kenapa? Orang tidak percaya itu adalah orang yang tidak punya aturan hidup. Betul? Kenapa? Semau saya. Apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Karena mereka tidak punya standar. Betul? Mungkin ada budaya. Tetapi ketika mereka pindah dalam budaya yang lain, mereka tidak lagi taat kepada budaya tersebut. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang bebas. Apa yang saya lakukan, saya lakukan. Tetapi Tuhan mau katakan kalau hidupmu seperti itu, engkau tidak layak bagi kerajaan sorga. Jadi hidup kekristenanmu harus lebih tinggi daripada pemungut cukai. Hidup kekristenanmu harus lebih tinggi daripada orang yang tidak percaya. Jadi di sini kekristenan tidak hanya menjadi orang yang memiliki label sebagai orang Kristen. Tetapi dia harus memiliki satu kehidupan yang lebih tinggi dari pemungut cukai. Dia tidak boleh memeras. Dia tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihinya.
Tetapi dia juga tidak boleh sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak takut akan Tuhan, tidak hormat akan Tuhan, tidak beribadah. Hidupnya semau gue. Karena dia berpikir dirinya ini adalah milik dia sendiri. Maka apa yang dia melakukan ya terserah. Maka pernah saya sampaikan tentang masalah ada seorang hamba Tuhan yang pernah melakukan seminar tentang lesbi dan juga homoseks LGBT. Kemudian selesai itu, apa yang dilakukan? Kemudian hamba Tuhan ini didatangi oleh kelompok ini dan mereka berkata, kenapa sih banyak orang berurusan dengan hidup kami? Kemudian pendetanya tanya, kenapa? Maksud kamu apa? Kenapa sih kami dibicarakan terus bahkan dibawa dalam seminar-seminar? Bukankah hidup kami ini kan milik kami? Kami mau bikin bagaimanapun terserah kami. Yang penting satu hal, kami sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata demikian. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, Yesus mana yang kau percayai? Pokoknya Tuhan Yesuslah yang ditulis di dalam Alkitab. Dikatakan demikian. Kemudian pendetanya tanya, kalau demikian, apakah Alkitab berkata bahwa hidup itu milik kamu? Atau hidup kamu itu adalah milik Yesus? Dia tidak bisa jawab. Betul? Kalau hidup itu bukan milik kamu dan hidup itu adalah milik Yesus, seharusnya kita memperlakukan hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Amin itu. Dan ini menjadi satu pengikat bagi orang Kristen untuk tidak semena-mena dalam kehidupannya. Tapi dia mempatutkan hidupnya kembali kepada kehendak Tuhan. Mempatutkan kembali hidupnya kepada tujuan Tuhan. Memparahkan kembali hidupnya kepada apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dia mau. Maka di sini Tuhan berkata kepada murid-murid dan kita sebagai orang percaya. Kamu bukan pemungut cukai. Kamu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu adalah pengikutku. Maka patutkanlah hidupmu kepadaku. Maka di sana aku akan memproses hidupmu untuk semakin menjadi sempurna. Tidak hanya itu. Tetapi mari kita boleh melihat. Golongan selanjutnya. Tuhan ingin supaya pengikut Kristus. Tuhan ingin supaya murid-murid memiliki standar hidup. Yang tidak hanya melebihi pemungut cukai. Tidak hanya melebihi orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita baca akan pasal 5 ayat yang ke-20. Pasal 5 ayat 20. Kita baca sama-sama yang sudah mendapatkannya. 1, 2, 3. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin murid-murid berkata, untuk melebihi pemungut cukai mau oke, bisa saya. Mungkin murid-murid berkata, untuk melebihi orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa saya. Karena saya tahu hukum Taurat. Tetapi Tuhan berkata begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak layak bagiku. Ingat baik-baik, dalam bahasa Yunani, kata keagamaan atau ibadah dan lain sebagainya. Itu menggunakan 3 kata. Latro, saha, bahkan yang satunya adalah eulaphes. Nah kata yang dipakai hidup keagamaanmu adalah eulaphes. Nah itu bicara tentang apa? Kesalehan. Jadi bukan bicara tentang letria yang bicara tentang apa? Kalau letria itu bicara tentang ibadah yang dilandasi dengan kasih. Tetapi eulaphes itu berbicara tentang satu kesalehan hidup. Jadi baik di dalam ibadah secara liturgi, bahkan di luar ibadah liturgi, kesalehan kita itu harus nampak. Dan Tuhan berkata kalau kesalehanmu, keagamaanmu tidak lebih tinggi daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak layak bagiku. Mari kita melihat bagaimana dengan kehidupan keagamaan orang Farisi, sehingga kita harus lebih daripada mereka. Pengikut-pengikut Kristus harus lebih daripada mereka. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat pasal 6 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, apa? Nah, Tuhan bicara tentang siapa di sana? Tuhan bicara tentang ahli Taurat. Tuhan bicara tentang orang-orang Farisi.
di mana mereka berdoa dan dalam jam-jam doa tertentu mereka sudah ada di bait Allah, ataukah mereka ada di tikungan jalan, ataukah mereka ada di simpang-simpang jalan, atau di mana keramaian orang ada di sana, di pasar dan lain sebagainya. Mereka berdiri di sana dan mereka mengangkat tangan dan berdoa, dan mereka tidak pernah melewatkan waktu berdoa. Mungkin ketika saya menjelaskan itu, saudara menatap saya dan berkata, ya, apa artinya doa begitu kalau motivasinya tidak benar? Betul ya? Motivasinya tidak benar. Tapi pertanyaan saya, kalau orang Farisi dan ahli Taurat menatap kita dan berkata, kalau engkau menilai motivasiku, tetapi pertanyaan saya adalah, apakah engkau setia dalam jam doamu? Apakah engkau pagi setia dalam jam doa? Ketika engkau bangun engkau setia dalam jam doa? Apakah siang engkau setia dalam jam doa? Ketika sore engkau setia dalam jam doa? Ketika malam engkau setia dalam jam doa apa tidak? Lepas daripada motivasi, dia akan tanya sama kita. Mungkin jawaban kita adalah, saya tidak pernah salah. Kenapa? Karena saya tidak pernah melakukannya. Jadi artinya apa? Motivasi saya tidak bisa dinilai karena saya tidak melakukannya. Betul ya? Tetapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Orang Farisi memiliki waktu dan ketetapan waktu yang sangat luar biasa. Mereka melakukan itu. Kalau kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, bagaimana jam doa kita? Ya jujur saja, di dalam doa grup, sepertinya peserta doa itu semakin berkurang. Pertanyaan saya adalah, apakah sungguh kita menjadi orang Kristen? Padahal dikatakan doa adalah nafas hidup bagi kita. Amin itu. Tapi bagaimana dengan jam doa kita? Apakah ada masalah baru kita berdoa? Sedangkan masalah selesai kita tidak berdoa. Orang Farisi aktif berdoa. Tidak hanya itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita memperhatikan lagi. Dalam bagian yang lain, pasal 23 ayat yang ke-15. Di sana itu berbicara tentang percaya saja saya sudah siap dan pasti benar. Pasal 23 ayat 15 dikatakan, mereka menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk mempertobatkan satu orang. Ini kehebatan daripada orang Farisi. Kehebatan daripada ahli Taurat. Mereka menyeberangi lautan dan menjelajah daratan hanya untuk mentobatkan satu orang. Pertanyaan saya, apakah misi kita lebih hebat daripada orang Farisi? Apakah misi kita lebih hebat daripada orang ahli Taurat? Mereka punya penginjilan yang sangat hebat, bukan? Walaupun nanti cerita akhirnya adalah ternyata mereka bukan mempertobatkan, tapi membawa orang ini lebih celaka lagi. Tetapi di sini ada tindakan misi. Ada yang mereka lakukan di sana. Walaupun satu orang, mereka tetap datang. Pertanyaan saya, apakah ibadah kalau hanya satu orang di sini kita tetap datang? Atau karena kita hadir karena jumlah? Saya percaya tidak. Amin itu ya. Tapi mereka melakukan itu. Selanjutnya kalau saudara dan saya memperhatikan. Dalam pasal 23 ayat 23. Di sana dikatakan, selasi jintan dan lain sebagainya. Engkau perhatikan sehingga dari sana engkau memberikan perpuluhan. Mari kita baca dulu. Pasal 23 ayat 23 ada di sana kan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di sini, saudara, apa yang saudara mengerti tentang adas, manis, jintan, selasi dan lain sebagainya? Saudara mengerti apa itu? Itu biji-bijian yang kecil yang dikaitkan dengan rempah-rempah. Tetapi orang Farisi, dia akan hitung satu persatu. Angkat lada, angkat jintan, ada. Dia hitung satu persatu. Berapa jumlahnya? Dari situ dia memberikan persepuluhan. Hebat bukan? Tidak usah bicara tentang hal yang besar. Yang kecil pun dia hitung dan dari sana dia kasih persepuluhan. Saudara dan saya mungkin menatap. Tapi apa artinya memberikan persepuluhan kalau mengabaikan belas kasihan? Tapi pertanyaannya buat kita. Apakah kita taat seperti ahli Taurat? Apakah kita taat terhadap orang Farisi? Mungkin banyak orang berkata, persepuluhan kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan tidak ada. Ayat ini menunjukkan, Tuhan berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu apa? Persepuluhan dilakukan.
tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Belas kasihan itu tidak boleh diabaikan. Artinya semua itu adalah bagian yang harus ada di dalam kekristenan. Tetapi kalau kita melakukan itu persepuluhan, tapi harus dilandasi di dalam kasih itu sendiri. Nah jemaat Tuhan dan kekasih, itulah kehidupan. Masih banyak lagi yang dilakukan dalam pasal 23, di mana ahli-ahli Taurat melakukan kelihatannya sempurna luar biasa. Dan saudara tahu, hukum Taurat itu dibagi menjadi 613 hukum. Di situ peraturan-peraturan yang ada. Dan dikatakan mereka tidak pernah melanggar satu pun juga. Maka saya percaya, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu keagamaanmu harus lebih tinggi daripada ahli Taurat dan orang Farisi, saya pikir itu mengkagetkan akan murid-murid. Karena murid-murid adalah orang Yahudi. Tahu bagaimana orang-orang yang populer pada saat itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dianggap tidak pernah bercacat. Maka Paulus berkata, kalau untuk kebanggaan lahiriah, aku sebenarnya punya potensi untuk membanggakan diri. Karena aku dari suku Benyamin, yaitu keturunan daripada Raja Saul. Itu suku Benyamin. Kemudian selanjutnya, di dalam hukum Taurat, aku tidak pernah bercacat sedetik pun. Betul? Itu kalimat daripada Paulus. Tetapi setelah aku mengenal Yesus, semua yang dulunya ku banggakan, sekarang ku anggap sampah. Jadi di sini sebenarnya kita memahami itulah keberadaan daripada ahli Taurat. Dan kalau saudara dan saya melihat apakah kekristenan saya melebihi hukum orang ahli Taurat dan orang Farisi apa tidak? Kalau tidak, Tuhan berkata, kalau hidupmu tidak lebih daripada pemungut cukai, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah, hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, loh kalau begitu apakah kerajaan surga itu landasannya adalah perbuatan baik? Maka kita harus menunjukkan kebaikan kita lebih daripada pemungut cukai, lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah, lebih daripada apa? Pemungut cukai dan ahli Taurat. Mari kita melihat, saya akan menjelaskan ini lebih detail. Kita melihat bahwa itu tuntutan yang Tuhan mau supaya kita lebih daripada tiga golongan ini. Tetapi mari kita boleh melihat kesempurnaan yang sejati yang Tuhan mau daripada kita sebagai orang percaya itu apa. Kesempurnaan yang sejati yang Tuhan mau daripada kita itu seperti apa. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan meniadakan hukum Taurat? Apakah Tuhan membuang hukum Taurat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam apa? Kerajaan surga. Jadi di sini sebenarnya Tuhan tidak meniadakan akan hukum Taurat. Tapi mari kita boleh melihat, kalau demikian apa yang Tuhan mau daripada kekristenan? Sehingga Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam teks ini adalah Tuhan mau supaya kekristenan lebih mengutamakan esensi di dalam daripada sesuatu yang ada di luar. Sesuatu yang ada di dalam daripada sesuatu yang ada di luar. Kenapa? Karena yang di luar bisa dimanipulasi, tapi yang di dalam tidak bisa dimanipulasi. Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 itu berbicara tentang apa? Membunuh. Membunuh. Dan kalau saudara melihat di sana betul intinya adalah membunuh. Tapi ketika Tuhan berbicara tentang membunuh, dia mulai daripada esensi daripada pembunuhan. Esensi dari apa yang saudara mengerti tentang membunuh? Membunuh adalah ambil pisau, pat, gitu. Itu membunuh bukan?
Membunuh. Ambil pisau, ambil tombak, bukan, jangan pakai linggis ya. Pisau, bunuh. Itu baru namanya apa? Membunuh. Tapi Tuhan bicara membunuh bukan itu. Tuhan membunuh adalah mulai daripada apa? Ketika engkau benci sesamamu dan engkau marah terhadap sesamamu, maka engkau sudah membunuh. Artinya apa? Tuhan mau menekankan sesuatu yang lebih dalam. Dalam sebuah ceramah yang dilakukan oleh Ravi Zacharias. Beliau adalah apologetika yang baru-baru sudah meninggal di Cambridge atau di Oxford. Kemudian ada seorang yang bertanya begini. Dr. Ravi Zacharias, kenapa di dalam agama yang lain memberikan sebuah hukum yang transparan, yang bisa langsung dimengerti dengan detail-detail aturan yang ada, sehingga semua umatnya tahu apa yang mereka harus lakukan. Sehingga itu menjadi standar untuk mengerahkan mereka. Sehingga mereka bisa memiliki moralitas yang sangat baik. Tapi kenapa kekristenan kelihatannya tidak punya standar dan kelihatannya membuat orang Kristen memiliki moral yang begitu rendah? Apa jawabmu, Dr. Ravi Zacharias? Kemudian Dr. Ravi Zacharias meninggalkan mimbarnya dan maju dan berkata, hai saudaraku, pertanyaanmu adalah pertanyaan yang sangat baik sekali. Tapi aku mau berkata kepadamu adalah, kekristenan bukanlah sebuah agama hukum, tapi kekristenan adalah sebuah agama kasih karunia. Tapi saya mau tunjukkan kepada kamu bahwa hukum kekristenan adalah hukum yang paling tinggi daripada semua hukum yang ada di dalam semua agama. Dan dia mulai katakan, di dalam semua aturan agama semuanya jelas. Tetapi semua aturan yang jelas itu lebih menekankan hal yang di luar. Tapi aku mau katakan kepadamu, anakku, saudaraku, bahwa kekristenan lebih tinggi daripada semuanya. Tuntutan moralitasnya lebih tinggi daripada semuanya. Kemudian orang ini bengong dan melihat, coba buktikan kepadaku mengapa engkau berkata demikian. Dan dia berkata, apa yang kau mengerti tentang masalah membunuh? Apa yang kau mengerti tentang masalah bersinah? Ya, membunuh adalah ketika aku ambil pisau dan membunuh orang lain, itu adalah membunuh. Yang kedua dia berkata, berzina itu adalah ketika aku tidur dengan orang lain yang bukan istri saya, itu adalah pembunuhan. Perzinahan. Itu pembunuhan karakter maksudnya. Pendeta tidak pernah salah, betul ya? Pembunuhan karakter. Tetapi itu maksudnya adalah perzinahan. Kemudian ketika dia menjawab begitu, Ravi Zacharias berkata, kalau demikian aku mau katakan kepadamu tentang definisi kekristenan terhadap membunuh dan berzina. Apa itu? Alkitab berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat berkata, bahwa ketika engkau membenci sesamamu dan engkau membiarkan kemarahanmu melampaui matahari terbenam, maka engkau sedang membunuh akan sesamamu. Aku katakan kepadamu saudaraku, ketika engkau mengingini orang lain yang sebenarnya bukan milikmu, wanita yang lain, engkau melihat wanita itu dan engkau mengingininya, maka engkau sedang bersinah. Pertanyaannya, lebih dalam yang mana? Kekristenan atau agamamu? Di sana dia tertunduk dan dia berkata, ternyata kekristenan memiliki tuntutan moralitas yang begitu tinggi. Maka hal yang pertama adalah, Tuhan tidak mau hanya bagian luar kita yang kelihatannya baik. Tapi Tuhan mau supaya mulai daripada akarnya. Radikal. Saudara tahu radikal? Radikal itu dari kata radix, itu bahasa Latin. Radix itu dari akarnya. Dan akar kehidupan manusia itu bersumber daripada hati. Maka Tuhan berkata, hatimu buruk, maka semuanya akan buruk adanya. Maka di sini Tuhan mau katakan, hidup keagamaan, hidup kekristenan harus mulai bersumber daripada hati itu sendiri. Dan segala sesuatu itu esensinya daripada hati itu sendiri. Apa itu hati? Hati itu bukan jantung. Hati itu bukan lever. Tapi hati itu adalah sebuah pusat kehidupan manusia. Menyangkut kehidupan jasmani. Bahkan juga kehidupan jiwani maupun rohani. Maka kalau mau cari hati, itu sulit untuk mendapatkan. Karena itu masih merangkup masalah pusat kehidupan daripada kehidupan jasmani dan juga daripada kehidupan jiwani dan rohani manusia. Maka Tuhan mau menekankan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kenapa? Kalau saudara baca lagi
Matius pasal 23. Tuhan Yesus memandang orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dia berkata, celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kamu seperti kubur yang dilabur putih. Tapi isinya penuh dengan apa? Tulang belulang. Artinya apa? Apa artinya bagian luarnya putih tapi di dalamnya kosong? Tuhan mau supaya sesuatu kekristenan itu mulai daripada di dalam kita. Betul? Cinta itu dari luar atau dari dalam? Dalam. Yang jawab itu punya pengalaman. Tapi harapan saya yang belum laku janganlah jawab. Karena mungkin belum punya pengalaman untuk itu. Maka cepatlah berjuang supaya engkau punya pengalaman untuk itu. Ya. Jadi dari dalam. Dari dalam. Dan kenapa dari dalam? Kalau semuanya itu dari dalam, apapun yang kita lakukan buat Tuhan itu sebenarnya tidak menjadi berat. Betul ya? Contohnya saja, doa pasti tidak menjadi berat. Betul? Betul tak? Doa tidak menjadi berat. Menginjili tidak menjadi berat. Memberikan persepuluhan tidak menjadi berat. Betul, kenapa? Maaf, teksnya bicara tentang itu. Bukan berarti saya angkat-angkat itu ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa itu tidak menjadi berat. Kenapa? Karena hati kita mengasihi Tuhan. Amin itu. Hati kita sudah dikuasai Tuhan. Amin itu. Cinta kita sudah kasih sama Tuhan. Amin itu. Amin. Maka kita percaya kemanapun itu tidak menjadi berat. Ya, tanyakan sama ibu. Kalau saya pertemuan-pertemuan ke Tokyo atau ke Gotemba atau di tengah jalan pas istirahat saya telepon ibu. Betul ya? Kadang-kadang dalam konseling pranikah ada yang katakan begini, aduh mendoksai nah katanya. Kenapa? Seandainya si calon istri berkata, India ini kurang komunikasi. Pergi sudah hilang dia. Nggak kontak-kontak, nggak tahu di mana dia. Kemudian ditanya, kenapa begitu? Mendoksai pak. Sedikit-sedikit, halo, udah di mana? Gitu ya. Kadang calonnya telepon juga, udah cuek aja lah katanya. Nantilah selesai dulu baru saya kasih tahu. Padahal kita melihat, ini kelebihan daripada istri dengan suami. Istri itu hidupnya seringkali memikirkan di mana posisi suami. Tapi seringkali suami itu cuek sama istri. Ini bahaya. Ya. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat akan bagian ini. Kenapa saya melakukan itu? Seringkali saya pas sudah makan telepon ibu. Sebelum makan telepon ibu. Kemudian ibu katakan, udah makan dulu, jangan sampai terlambat makan dan lain sebagainya. Kalimat itu rasanya menyejukkan hati. Dan itu kan tidak berat bagi ibu dan tidak berat bagi saya, betul? Tidak berat kenapa? Karena hati saya sudah dikuasai ibu, hati ibu dikuasai oleh saya. Amin itu. Ya. Bagi yang belum lakukan ini ya. Belajar ya. Tapi sekali lagi kalau masih pacaran jangan mencintai dengan segenap jiwa. Harus dengan segenap apa? Hati. Sehingga ketika dikecewakan kita hanya sakit hati. Kalau dengan segenap jiwa ketika dikecewakan apa? Sakit jiwa. Ya. Jadi di sini ini menjadi hal yang penting. Kenapa Tuhan mau dari dalam? Karena kalau itu dari dalam maka kita akan enjoy melakukan segala sesuatu. Itu tidak menjadi beban berat. Yang kedua, Tuhan tidak hanya mau supaya kekristenan kita hanya bersumber daripada esensi dari dalam kita. Sehingga dari dalam akan keluar. Tetapi yang kedua adalah Tuhan lebih mementingkan proses daripada hasil. Kalau saudara dan saya melihat ahli Taurat lebih mengutamakan hasil daripada proses. Betul. Hasilnya yang penting orang lihat bahwa saya ini rajin berdoa. Hasilnya orang lihat bahwa saya rajin untuk menginjili. Hasilnya orang lihat bahwa saya rajin memberikan persepuluhan. Tetapi apa artinya melakukan itu? Kalau tanpa kita mengalami proses daripada Tuhan. Prosesnya apa? Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak layak masuk. Lihat kerajaan sorga. Jangankan masuk kerajaan sorga. Lihat kerajaan sorga saja tidak. Kenapa? Prosesnya harus lahir kembali. Amin itu ya. Apa itu lahir kembali? Nah ini banyak sekali konsep yang banyak sekali keliru. Nah tapi saya memegang konsep yang berkata begini. Semua kita mengalami namanya dosa asal. Dan dosa asal itu membuat kita tidak punya kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Maka Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, semua kita telah mati. Semua kita telah mati.
Maka supaya kita bisa percaya kepada Kristus, mayat itu perlu dibangkitkan. Amin itu ya. Perlu dibangkitkan. Maka pertanyaan yang muncul adalah begini. Apakah iman mendahului lahir kembali? Atau lahir kembali mendahului iman? Itu pertanyaan. Dan itu pertanyaan para teolog. Jawabannya adalah lahir kembali harus mendahului iman. Kenapa? Iman itu adalah respons kita terhadap pengorbanan Kristus. Tapi bagaimana kita berespons kalau kita mati? Perlu kebangkitan. Kelahiran kembali adalah kebangkitan. Dan yang mengerjakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Maka tanpa Roh Kudus membangkitkan kita, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki iman untuk berespons kepada Tuhan. Ini yang namanya ordo solitis. Jadi di sini kita memahami, ini yang namanya keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu bukan kontribusi. Kalau demikian, kenapa tadi berkata harus hidup keagamaan kita lebih daripada pemungut cukai? Hidup keagamaan kita lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah. Hidup keagamaan kita harus melebihi daripada ahli-ahli Taurat orang Farisi. Bukankah itu perbuatan baik? Betul. Tapi kita memahami begini. Orang yang sudah dilahirkan kembali dan orang yang sudah punya iman kepada Kristus dan di dalamnya tinggal Roh Kudus, maka otomatis buah itu akan muncul, bukan? Dan ketika buah itu muncul, pasti buah itu muncul di dalam kerelaan itu sendiri. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika buah itu muncul, maka tuntutan-tuntutan lahiriah tidak akan mungkin mengekang ini. Kenapa? Karena ini keluar daripada hati itu sendiri. Maka sekali lagi, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu oleh karena Tuhan sendiri memproses kita melalui, membangkitkan kita kembali melalui kelahiran kembali. Maka Tuhan berkata pada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, walaupun dia itu orang Farisi, dia itu pemimpin agama Yahudi, Tuhan katakan jangankan masuk surga, lihat surga saja tidak. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan hasil, tapi dia tidak memberikan hidupnya diproses oleh Tuhan. Dan prosesnya adalah dibangkitkan kembali daripada kematian dosa. Setelah itu baru iman yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hatinya menyambut firman yang ada. Sehingga dia boleh berespons kepada Allah. Dan di sana dia boleh bertumbuh dan mengerti siapa itu Allah yang sejati. Karena di dalam iman itu ada 3 hal yang sering kali saya katakan. Yang pertama adalah notisia. Itu berbicara tentang persetujuan intelektual saya kepada Tuhan. Yang kedua itu berbicara tentang fidosia. Itu berbicara tentang kredo saya. Setelah saya mengenal Tuhan, saya berkredo. Saya mengungkapkan pengakuan saya di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar. Pribadi yang menyelamatkan. Baru yang ketiga namanya asensus. Itu istilah bahasa Latinnya. Asensus itu artinya kebersandaran saya kepada Tuhan. Jadi di dalam iman tidak meniadakan intelektual kita. Iman tidak meniadakan pengakuan kita. Iman tidak meniadakan kebersandaran kita kepada Tuhan. Maka ini bisa berfungsi kalau kita sudah dilahirkan kembali dalam Kristus. Maka ini yang disebut dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kamu diselamatkan hanya oleh iman. Bukan karena perbuatan baikmu dan lain sebagainya. Maka di sini prosesnya lebih utama. Bukan hasilnya. Karena kalau itu sudah diproses oleh Tuhan, otomatis hasil itu keluar. Betul. Tapi kalau utamakan hasil bisa menipu. Betul. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Tetapi kalau prosesnya benar, pasti hasilnya benar. Ini yang Tuhan mau. Maka beri diri kita diproses. Yang disempurnakan di sini itu bicara tentang hidup kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga hasilnya jelas. Kalau prosesnya jelas, maka hasilnya jelas. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Tuhan tidak hanya mau supaya kita melihat atau mengalami sesuatu yang dimulai daripada esensi di dalam diri kita. Tuhan tidak hanya sebatas mau supaya hidup kita diproses untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi selanjutnya adalah kesempurnaan. Di dalam ayat yang 48. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di sini kita melihat tujuan kekristenan kita tidak berhenti pada diri kita. Tapi tujuan kekristenan kita harus sampai kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa? Ini banding terbalik dengan orang Yahudi. Orang Yahudi beragama, orang Farisi, ahli Taurat beragama tujuannya untuk apa? Dirinya.
Mereka pakai nama Tuhan, mereka pakai hukum Taurat, tapi tujuan ibadahnya kembali pada diri. Maka jangan heran mereka berdoa di depan banyak orang supaya orang bisa memuji mereka. Jangan heran mereka sungguh-sungguh menginjili, menyeberang laut, menjelajah daratan untuk memenangkan satu orang. Tujuannya supaya mereka dipuji dalam penginjilan. Tetapi selanjutnya adalah mereka memberikan persepuluhan. Dan biasanya mereka memberikan persepuluhan. Kalau uangnya receh, dia diam-diam taruh begini. Tapi kalau uangnya besar, dia angkat seperti ini. Tidak ada di sini, di tempat lain. Ini konsep ahli Taurat dan orang Farisi. Dia akan cabut dan diangkat tinggi begini. Dan akhirnya dia jatuhkan. Kemudian dia masukkan ke dalamnya. Kayak kisah janda yang miskin. Dan juga orang-orang kaya. Itu tidak hanya membuktikan bahwa Yesus Allah dan Yesus tahu semuanya. Tidak. Tetapi biasanya kebiasaan itu mereka angkat tinggi-tinggi baru masukkan. Supaya orang tahu berapa yang dikasih. Betul? Artinya apa? Dia melakukan seremonial agama. Tapi tujuan agama bukan pada Tuhan tapi kepada diri. Betul? Apa artinya? Dan Tuhan mau supaya ketika kita melakukan sebuah tindakan keagamaan, tindakan kesalehan keagamaan, jangan hanya sebatas kita, tetapi harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita memahami semua yang kita lakukan tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi semua yang dilakukan oleh Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Maka semua tindakan kita harus berpatut kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, apa yang tepatlah apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Kenapa? Aristoteles berkata, apa itu kebaikan? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Tapi sebelum melanjutkan Aristoteles, saya minum dulu. Dia tanya murid-murid, menurut kamu apakah kebaikan? Murid-muridnya bertanya bahwa kebaikan adalah ketika aku melakukan sesuatu kepada orang lain. Kemudian Aristoteles berkata, tidak cukup di situ jawabannya. Tapi kebaikan adalah ketika aku melakukan sesuatu kepada orang lain. Tujuan kebaikannya bukan hanya kepada dia. Tujuan kebaikannya bukan kepada saya yang melakukan kebaikan itu. Tapi tujuan kebaikan itu kembali kepada pribadi yang adalah sang kebaikan itu sendiri. Dan ketika murid-murid tanya kepada Aristoteles, siapa itu sang kebaikan? Dia hanya jawab sunum bonum. Apa itu sunum bonum? Sunum bonum adalah ya pribadi yang baik. Dia katakan demikian. Dan dia tidak mau menjawab bahwa pribadi yang baik itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah pribadi yang menyangkal adanya Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, ketika saya melakukan kebaikan, saya melakukan kebaikan, apakah itu hanya kepada saya? Kalau hanya kepada saya, maka itu bukan tindakan agama. Tetapi itu adalah tindakan memanipulasi agama demi untuk dirinya. Tapi agama yang benar adalah semua yang dilakukan, dia harus kembalikan kepada Tuhan itu sendiri. Amin itu? Itulah kesempurnaan. Tapi untuk melakukan itu, kita harus diproses terus-menerus menuju pada kesempurnaan. Kenapa? Karena kita melihat, seorang pun manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi Matius pasal 5 ayat 17 berkata, yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka dialah teladan kita, dialah cermin kita, dialah tujuan kita. Pertanyaannya kembali kepada kita. Selama ini kita beribadah tujuannya untuk apa? Selama ini kita melayani tujuannya untuk apa? Selama ini kita berjuang memberikan waktu tujuannya untuk apa? Kita berkorban sana sini tujuannya untuk apa? Kita memberikan persembahan tujuannya untuk apa? Kita memberikan persepuluhannya landasannya tujuannya untuk apa? Kalau semuanya kembali kepada Tuhan, itu baru namanya Kristen yang sejati. Amin itu. Yang kedua, kalau saudara dan saya berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi masih dalam bagian hidupmu ada hal yang sulit engkau keluarkan untuk Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau mencintai Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu? Apakah engkau memiliki keagamaan yang benar? Ataukah sebagaimana khotbah saya yang lalu, kita hanya menjadi penggemar, tapi kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati, apapun yang diberikan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan dia sadar, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Amin itu. Maka mari kita boleh sungguh lagi mengintrospeksi diri kita. Belajar daripada firman Tuhan ini.
untuk boleh sungguh lagi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.